Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasi kepada teman-teman. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Tetapi sebelum saya memulai presentasinya, perkenalkanlah dahulu. Nama saya Intan Safitri, NIM 185231066, kelas Perbankan Syariah 6A. Dan saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal internasional. Untuk jurnal yang akan direview judulnya yaitu An Empirical Study in Corporate Governance and Islamic Bank Performance, a Case Study of Bangladesh, yang ditulis oleh Sarwar Uddin Ahmed, GM Waliullah, Samiul Parvez Ahmed, dan Ashikur Rahman, dan diterbitkan pada tahun 2016. Volume dari jurnal ini volume 5 nomor 4, halaman 103 sampai 116, dan ISSN-nya 2147 sampai 4486, dan nama jurnal ini yaitu Journal of Financing and Banking Studies. Tujuan penelitian di jurnal ini yaitu untuk memeriksa hubungan antara tata kelola dan kinerja keuangan perusahaan yang diperoleh dari bank syariah yang terdaftar di Dhaka Stock Exchange atau DSE di Bangladesh. Untuk metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif di mana data yang digunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan bank syariah di Bangladesh yang terdaftar di Dhaka Stock Exchange atau DSE pada periode 2009 sampai 2014. Latar belakang di dalam jurnal ini yaitu tata kelola perusahaan menunjukkan hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan, di mana pemangku kepentingan memiliki wewenang untuk menentukan dan mengendalikan arah strategis dan kinerja perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik harus memberikan dorongan untuk dewan dan manajemen agar mencapai tujuannya, sehingga membuat perusahaan dalam menggunakan sumber daya lebih efisien. Namun, definisi akuntabilitas antara bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan. Di bank syariah, akuntabilitas bukan hanya bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik otoritas tertinggi, sehingga membantu dalam mempromosikan transaksi bisnis yang adil dan jujur. Pendahuluan, sistem keuangan telah mendorong banyak bank konvensional untuk membuka cabang kelayanan syariah, dan karena hal tersebut ditandai dengan kehadiran bank syariah di lebih dari 70 negara. Aset perbankan syariah telah mengalami tingkat pertumbuhan sekitar 15% selama periode 1994 sampai 2004. Industri keuangan Islam mengalami tingkat pertumbuhan 20% yang berarti 2 kali lipat dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan industri perbankan konvensional. Aset perbankan syariah mengalami tingkat pertumbuhan tahunan gabungan atau CAGR sekitar 17% dari tahun 2009 sampai 2013. Meskipun industri keuangan Islam berkembang pesat, tetapi masih terdapat ekspansi yang tidak proporsional di seluruh dunia. Keuangan Islam berkembang di beberapa negara, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Malaysia. Malaysia bisa dianggap sebagai pusat negara utama untuk keuangan Islam. Menurut Badan Moneter Bahrain, perbandingan tingkat pertumbuhan aset bank konvensional sebesar 6%, sedangkan aset bank syariah tumbuh sebesar 111% setiap tahun di Bahrain selama tahun 1998 sampai 2005. Secara umum, dapat dikatakan meskipun perbankan syariah dapat diterima secara global, tetapi untuk lebih meningkatkan perkembangannya, pemahaman yang tepat mengenai perbankan syariah perlu disikapi secara serius. Di antaranya, lingkungan yang sesuai di perbankan syariah serta sistem keuangan yang mudah. Untuk melakukannya, sangat penting pemahaman mengenai disiplin pasar keuangan, jaminan integritas moral lembaga keuangan, dan pembentukan infrastruktur hukum yang memadai implementasinya. Sehingga dengan faktor-faktor tersebut, belakangan ini banyak penekanan juga diberikan untuk masalah tata kelola perusahaan di sektor keuangan. Kajian teori. Secara umum, tata kelola perusahaan dianggap sebagai praktik etika di seluruh organisasi yang mempertimbangkan pemangku kepentingan yang berbeda secara terintegrasi oleh kerangka kerja. Sedangkan secara khusus, tata kelola perusahaan dianggap sebagai seperangkat aturan dan kebijakan untuk mengatur berbagai aktivitas organisasi dengan pemangku kepentingannya yang disahkan oleh otoritas atau badan hukum dan dilindungi oleh pemerintah. Dari perspektif manajemen organisasi, tata kelola perusahaan dianggap sebagai suatu mekanisme untuk mengarahkan seluruh kegiatan organisasi dengan mengingat tujuan perusahaan. Pendapat lain mengatakan bahwa tata kelola perusahaan tidak hanya memiliki aturan dan regulasi yang kaku yang setiap orang perlu mengikuti, serta terdapat pendapat lain juga mengatakan bahwa tata kelola perusahaan
harus didasarkan pada prinsip-prinsip daripada aturan dan kebijakan terstruktur atau dapat dilihat sebagai pedoman untuk kerangka pengawasan struktur suatu perusahaan. Namun, di perspektif Islam, mengenai tata kelola perusahaan memiliki perbedaan dibandingkan dengan konsep tata kelola perusahaan konvensional. Aktivitas dan transaksi sehari-hari di Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, ketegasan, keadilan, dan penghormatan terhadap hukum, kebaikan, kesabaran, toleransi, dan kejujuran. Dapat dikatakan bahwa konsep pemerintah Islam mencakup interaksi kompleks dari hubungan entitas dan sistem dunia yang didasarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sering dikatakan bahwa karena sifat konsepsi yang komprehensif dan cair seperti itu, tata kelola Islam menjadi lebih kompleks untuk mengoperasionalkannya dalam sistem perusahaan. Bagaimanapun, sistem keuangan Islam secara bertahap bergerak menuju penerapan tata kelola perusahaan yang jelas dan khas dibandingkan dengan sistem tata kelola perusahaan konvensional. Dengan demikian, perlu ditelusuri hubungan antara kinerja lembaga keuangan yang menjadi perusahaan berbasis syariah Islam. Hasil penelitian dari analisis statistik deskriptif. Sebagian besar bank Islam di Bangladesh memiliki tingkat profitabilitas dan struktur kepemilikan yang sama. Namun, penyimpangan tampaknya terjadi untuk jumlah rapat dewan dan ukuran naiknya. Ini mungkin menjadi faktor yang berhubungan dalam perbedaan kinerja di antara bank-bank Islam yang terdaftar di DSE. Dari model regresi, nilai R kuadrat bank Islam di Bangladesh hampir 79% tepatnya. Model tersebut cukup kuat untuk menjelaskan pergerakan kinerja keuangan. Nilai F model juga di bawah tingkat signifikansi 10%, yang artinya bahwa model tersebut signifikan secara bersama-sama menjelaskan variabel terikat. Dengan demikian, menurut uji F secara menyeluruh signifikansi terhadap model, variabel tersebut cukup layak untuk menilai kinerja bank umum syariah. Dalam hal variabel independen, ukuran perusahaan ditemukan memiliki hubungan terbalik dengan ROA. Dari pengujian hipotesis, penolakan hipotesis 0 pada tingkat signifikan, yaitu 20%, artinya bahwa variabel independen bersifat individual signifikan dalam menentukan pergerakan variabel dependen. Sementara model itu sendiri secara bersama-sama signifikan, hanya 3 variabel yang signifikan secara individual. Di antaranya, ukuran perusahaan. Di dalam ukuran perusahaan, hanya 2 mekanisme tata kelola perusahaan, yaitu biaya direktur dan kepemilikan. Ukuran perusahaan signifikan dalam menjelaskan kinerja bank syariah, sementara tingkat individu yang rendah, signifikansinya didukung oleh literatur untuk negara berkembang. Ini juga menjadi arti bahwa lebih banyak akuntabilitas yang perlu dipastikan untuk Bank Islam Bangladesh. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak banyak variabel corporate governance ditemukan memiliki hubungan yang signifikan dengan profitabilitas. Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan kritis dalam prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang mendasari antara perbankan Islam dan perbankan konvensional. Untuk akuntabilitas, terdapat perbedaan antara perusahaan konvensional dan perusahaan Islam, yaitu mekanisme tata kelola. Diharapkan perusahaan konvensional dalam menangani mekanisme tata kelola dengan menggunakan prinsip-prinsip yang terdapat di perbankan syariah. Untuk kelebihan dari jurnal ini, identitas jurnal cukup lengkap, serta penulis mengembangkan beberapa poin mengenai tata kelola perusahaan dalam keuangan Islam yang cukup penting untuk dikaji. Untuk kelemahannya, di dalam metode penelitian, peneliti belum mengungkapkan secara langsung metode yang digunakan dalam melakukan penelitian tersebut dan teknik yang digunakan untuk mendapatkan sampel. Kontekstual jurnal dengan kondisi perbankan syariah saat ini. Aspek corporate governance tidak banyak mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah. Hal ini disebabkan karena terdapatnya prinsip tata kelola perusahaan yang dilakukan perbankan syariah berbeda-beda. Di zaman sekarang ini, tata kelola perusahaan sangat penting untuk diterapkan, baik di perbankan syariah maupun perbankan konvensional. Tetapi saat ini banyak ditemukan di perbankan syariah belum menetapkan tata kelola perusahaan secara maksimal. Jika perbankan syariah menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik dan maksimal, maka dapat berpengaruh terhadap keputusan pemangku kepentingan, sehingga resiko dan tantangan yang dihadapi perbankan syariah semakin berkurang. Di
Diharapkan tata kelola perusahaan di perbankan syariah dilakukan oleh regulator agar dapat menegakkan otoritas dan memastikan kesehatan keuangan bagi bank umum syariah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.